Shalom, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mari ucapkan puji Tuhan, karena kita harus bersyukur karena di pagi hari ini, Minggu tanggal 20 September tahun 2020, kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baik, dan diberkati Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah memuji nama Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik, karena Tuhan Yesus baik. Ingat ya, Tuhan Yesus baik dan tidak pernah meninggalkan kita, orang yang percaya kepadanya. Yuk, mari kita mulai ibadah sekolah minggunya. Namun sebelum memulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena saat ini Engkau masih memberikan kesehatan dan napas kehidupan buat kami. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan lingkupi kami semua dengan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dan mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan Tuhan, inilah doa yang dapat kami panjatkan ke dalam nama-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semuanya. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, burung pun menyanyi. Senangnya hari ini, yuk kita menari dan menyanyi. Hora, hore! Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kedip mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, kedip mata. Putar-putar. Kalau kau suka hati, putar-putar. Kalau kau suka hati, putar-putar. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, putar-putar. Hora, hore! Kalau kau suka hati, sorak-hora. Hore! Kalau kau suka hati, sorak-hora. Hore! Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, sorak-hora. Hore! Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat memahami cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini?
Puji Tuhan ya, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, sekarang coba adik-adik buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 9. Nah, ayo coba Alkitabnya dibuka dulu dan dibaca dulu apa isi dari nas Alkitabnya. Sudah selesai dibaca? Nah, sekarang kakak mau bertanya, siapa tadi yang sebelum ikut sekolah minggu online ini adik-adik mandi sendiri? Atau siapa yang masih menyiapkan makanannya sendiri? Nah, pasti ada yang masih mandi dibantu oleh orang tua dan makan pun masih disiapkan oleh orang tua. Itu artinya apa? Itu artinya kita masih bergantung dan memerlukan bantuan orang tua dari menyiapkan segala kebutuhan kita setiap hari, bahkan tuntunan hidup baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, berbicara tentang tuntunan hidup dari orang tua, mari kita bersama mengingat pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita. Kakak mau bertanya nih, yang pertama, siapa yang ingat doa sederhana pertama yang diajarkan orang tua kita? Yo, coba bagaimana isi doanya? Doa sederhana bisa jadi doa Bapa kami, doa sebelum tidur, doa sebelum makan. Nah, apa isinya? Bagaimana isi doanya? Masih ingat? Ya, coba ingat-ingat ya. Yang kedua, cerita Alkitab apa yang diceritakan oleh orang tua yang paling adik-adik ingat? Ayo, cerita Alkitab apa? Misalnya cerita Alkitab tentang Yusuf, atau cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus. Nah, ayo, ada yang masih ingat gak apa isi dari cerita Alkitabnya? Yang ketiga, pernah gak adik-adik diajak ibadah keluarga? Nah, bagaimana respon adik-adik? Apakah saat diajak, adik-adik melakukannya dengan sukacita atau sambil marah, sedih? Nah, adik-adik bisa menjawab sendiri ya di dalam hatinya bagaimana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan menjadi anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan sangat rindu untuk bertemu dengan kita setiap hari. Tuhan rindu untuk menuntun, menolong, dan memberkati kita semua. Nah, lalu bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, salah satunya lewat segala hal baik yang diajarkan oleh kedua orang tua kita. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka, tapi sebaliknya, setiap orang tua pasti ingin anaknya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Orang tua sejak dini berusaha membekali dan memagari kita untuk dekat dengan Tuhan. Mereka mengajarkan berdoa, menceritakan karya Tuhan di dalam Alkitab, dan juga nasihat-nasihat yang baik bagi hidup kita. Bahkan mungkin juga mengajak adik-adik untuk melakukan ibadah bersama dalam keluarga. Nah, sama dengan anak-anak Yahudi, sejak umur 5 tahun sampai masa remaja, mereka diajarkan dengan pengajaran-pengajaran agama oleh orang tuanya di berbagai kesempatan. Pengajaran ini dilakukan dengan ketat di dalam keluarga Yahudi. Pengajaran diberikan baik di jalan, baik sebelum tidur, baik saat santai, dan dalam segala kesempatan firman Tuhan selalu disampaikan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah terbiasa dekat dengan Tuhan, kita akan dapat memetik manfaatnya. Kita akan semakin bertumbuh dalam pengajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan lebih daripada itu, adik-adik juga bisa bersikap dengan tepat. Yang baik dilakukan dengan setia, sedangkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan ditinggalkan dan dijauhkan. Oleh sebab itu, jangan malas ya kalau diingatkan oleh orang tuamu untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan juga melakukan ibadah keluarga baik pagi atau malam hari. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan nasihat orang tuamu. Tetapi jika keluarga kita belum bisa melakukan dengan setia, ajaklah orang tuamu untuk ibadah bersama, melakukan doa, membaca Alkitab. Nah, dengan demikian, keluarga kita akan menjadi keluarga yang kompak, saling mendukung, saling mengingatkan, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan.
Nah, kesimpulan dari ceritanya bahwa kita harus dekat dengan Tuhan dan keluarga kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu mana yang baik dan tidak baik. Cara dekat dengan Tuhan yaitu dengan berdoa dan baca Alkitab. Selain kita harus dekat dengan Tuhan, kita juga harus dekat dengan orang tua. Karena orang tua adalah Tuhan di dunia ini yang secara langsung mengajari dan mendidik adik-adik semua. Nah, maka dari itu, patuhi, hormati, dan sayangi orang tua. Dengan patuh, hormat, dan sayang dengan orang tua, artinya kita juga sudah mematuhi perintah Tuhan yang keenam, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan dan dekat dengan keluarga, maka kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, yang sejak kecil juga sudah dekat dengan Allah dan keluarganya. Dari sejak kecil, Tuhan Yesus sudah dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah. Nah, harapannya adik-adik semua juga bisa seperti Tuhan Yesus yang sejak kecil sudah dekat dengan Tuhan dan keluarga. Demikian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, pasti sehat dan gembira. Ya, di sini kita mau belajar apa, Bu Ati? Oh, saat ini kita akan belajar menyanyi ya. Pinter ya? Menyanyi dengan judul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oke. Belajar bersama Mama, Papa, Eyang lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oke, pintar semua. Dadah. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Nanti doa kita akhiri dengan doa Bapa kami ya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui media streaming YouTube. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan pikiran yang begitu cerah agar kami bisa menyaksikan, bisa mencerna firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami pada hari ini. Semoga firman ini melekat dalam pikiran dan hati kami agar kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus,
Kami berdoa tidak henti-hentinya kepadamu agar kami bisa merasakan kembali kehidupan kami secara normal, kehidupan kami sebelumnya, agar kami bisa beraktivitas normal sedia kala, agar kami bisa bersekolah, agar kami bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya, agar kami juga bisa melakukan pelayanan ibadah sekolah minggu Tuhan seperti sedia kala. Walaupun saat ini Tuhan kami sedang merasakan pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami, mampu membebaskan kami dari cobaan ini. Tetapi kami Tuhan tak pernah henti-hentinya selalu berdoa dan memohon kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan, ampunilah kesalahan kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa semoga untuk pelayanan sekolah minggu yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu kami, agar mereka selalu tetap semangat untuk bisa memberikan pelayanan sekolah minggu yang luar biasa kepada kami anak-anak. Kami percaya Tuhan mampu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, agar mereka tetap semangat, tak pernah berputus asa untuk tetap memberikan pelayanan sekolah minggu yang terbaik kepada kami. Itulah dan berita kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mendengar, melihat isi hati kami melalui doa kami yang terbatas ini. Ada begitu banyak permintaan kami, ada begitu banyak sekali yang kami ingin utarakan kepadamu. Tetapi untuk saat ini hanya inilah doa dan permintaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kakak yakin pasti selalu baik dan luar biasa, karena Yesus selalu bersama kita.
Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Simetri? Wah, kakak yakin nih pasti melekat semua dalam pikiran kalian kan? Bagus deh kalau begitu. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita akan segera berakhir nih. Tapi tenang, minggu depan akan ada lagi dengan tema dan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan lupa ya, tetap setia ibadah sekolah minggu melalui streaming YouTube. Nah, kakak ingatkan kepada adik-adik semua, jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan ya, cuci tangan ketika kalian selesai beraktivitas atau sebelum beraktivitas, dan juga hindari kerumunan orang banyak. Satu lagi, foto diri kalian ya, foto diri kalian atau selfie ketika kalian menonton ibadah sekolah minggu melalui streaming YouTube, dan kirimkan foto selfie kalian atau diri kalian ke grup parenting atau ke grup masing-masing kelas ya, baik dari kelas kecil, tengah ataupun besar. Oke, sekian dari kakak. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian dan kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.